Asal-usul negara Jepang. Latar belakang lahirnya negara Jepang adalah proses panjang yang berawal dari kepercayaan kuno, berkembang lewat kehidupan suku-suku, lalu mengerucut menjadi kekuasaan terpusat, dan akhirnya memiliki sistem pemerintahan serta hukum yang jelas. Sebelum ada konsep negara, orang Jepang sudah memiliki keyakinan bahwa negeri mereka adalah ciptaan para dewa. Dalam kisah suci Shinto, Dewa Izanagi dan Dewi Izanami menciptakan kepulauan Jepang. Dari keturunannya lahir Amaterasu, Dewi Matahari. Kepercayaan ini melahirkan gagasan penting, penguasa Jepang adalah keturunan dewa sehingga kekuasaannya dianggap suci dan sah. Berdasarkan ideologi negara Jepang, dalam ideologi tradisional Jepang, negara dipandang lahir secara sakral melalui garis keturunan kaisar. Dalam kitab suci Kojiki 712 Masehi dan Nihon Shoki 720 Masehi diceritakan bahwa Jepang diciptakan oleh dewa-dewa. Kaisar pertama, Kaisar Jimmu, diyakini keturunan langsung Dewi Matahari Amaterasu. Dari keyakinan ini lahir konsep Tenno, kaisar, sebagai makhluk suci dan pusat negara. Makna ideologi, negara Jepang tidak dianggap hasil perjanjian atau kekuasaan, tetapi kehendak ilahi. Rakyat tunduk kepada kaisar bukan karena hukum, tetapi karena kepercayaan religius. Inilah dasar ideologi Shintoisme negara State Shinto yang sangat kuat hingga sebelum 1945. Berdasarkan teori hukum alam menyatakan negara terbentuk karena kodrat manusia untuk hidup teratur. Dalam sejarah Jepang awal, masyarakat awal hidup dalam klan uji yang dipimpin kepala suku. Untuk menjaga ketertiban, mereka membutuhkan aturan, kepemimpinan, dan persatuan. Lambat laun, klan-klan ini menyatu di bawah satu otoritas di wilayah Yamato. Makna teori hukum alam, negara Jepang muncul sebagai kebutuhan alami manusia untuk hidup tertib. Kaisar dipandang sebagai pemersatu demi keteraturan hidup bersama. Hukum dan kepemimpinan muncul dari kebutuhan kodrati masyarakat, bukan paksaan. Berdasarkan teori positivisme menyatakan negara ada karena dibentuk dan diatur oleh hukum yang nyata dan tertulis. Bukti sejarah di Jepang, tahun 604 Masehi, lahir Konstitusi 17 pasal oleh Pangeran Shotoku. Tahun 701 Masehi, diterapkan sistem hukum Taiho Kode yang meniru sistem Tiongkok. Negara mulai memiliki struktur birokrasi, hukum tertulis, dan administrasi. Berdasarkan makna hukum positivisme, Jepang menjadi negara karena ada sistem hukum resmi, kekuasaan kaisar dan pejabat diatur oleh hukum. Negara bukan sekadar kepercayaan, tetapi institusi legal. Berdasarkan teori hukum kekuatan, teori ini menyatakan negara terbentuk karena penaklukan dan dominasi kekuatan. Fakta sejarah Jepang, klan Yamato menaklukkan klan-klan lain di kepulauan Jepang. Kekuasaan militer sangat dominan pada masa samurai dan shogun, terutama di bawah Minamoto no Yoritomo, pendiri Keishogunan Kamakura, Tokugawa Ieyasu, pendiri Keishogunan Tokugawa. Kekuasaan nyata sering berada di tangan militer, shogun, bukan kaisar. Berdasarkan makna teori kekuatan, negara Jepang bertahan dan meluas karena kekuatan militer. Persatuan Jepang dicapai melalui penaklukan. Hukum dan ideologi mengikuti kekuasaan militer. Jadi, kesimpulannya, asal-usul negara Jepang tidak bisa dijelaskan oleh satu teori saja. Secara ideologis, negara dianggap lahir dari kehendak ilahi. Secara kodratik, hukum alam, ia tumbuh dari kebutuhan hidup bersama. Secara positivistik, ia menjadi negara saat hukum dan institusi terbentuk. Secara kekuatan, ia disatukan oleh dominasi klan dan militer. Keunikan Jepang adalah 4 teori ini hadir berlapis dalam sejarah yang sama. Terima kasih.